waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho ila wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hadrati habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wa usaltu ma'arati sultanil amr syahidul qadir wa usaltu ma'arati jami'il kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat wa nahussu khususan man la arwahi sebut sendiri seperti ahli warisnya. Qafarallahu lakum dzunubahum wa syatara qulubahum wa yuli darajatihim sya'ulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Asmaul husna. Bismillahi badana walhamdulillahi rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka madlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya ya Baqi ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qadir ya Basit ya Ghafir ya Rafi'u ya Mu'iz ya Sami ya Basiru ya Hakam ya ya Khabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabiru ya Hafiz
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, segenap pengurus Majelis Taklim Al-Hikmah Jembatan Besi Tambora Jakarta Barat, jamaah semua yang hadir pada malam hari ini, yang semuanya mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini, mari kita tetap selalu senantiasa berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mencurahkan beberapa rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangka bersama-sama menjalankan satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yaitu sholat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi rezekinya, diberkahi hidupnya, diberkahi keluarganya, diberkahi ibadahnya, diberkahi ilmunya. Amin Allahumma amin. Para jamaah yang saya hormati, mari kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, yaitu kita akan melanjutkan kajian kita yaitu kitab Lubatul Hadis. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah sampai bab yang ke-15. Mari kita niat ngaji bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamisah. Al-babul khamisah asyara, adapun bab yang ke-15 fi fadilatis sunani, itu akan menerangkan tentang keutamaan sholat sunnah. Jadi kita akan mempelajari tentang keutamaannya sholat sunnah. Memang biasanya yang namanya sunnah ini kebanyakan orang mengartikan sunnah ini apabila dikerjakan dapat pahala, apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Ini kebanyakan orang itu mengartikan sunnah itu seperti itu. Apabila dikerjakan dapat pahala, apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Yang dipahaminya yang belakang aja. Apabila ditinggalkan tidak apa-apa, sehingga orang ini banyak yang meninggalkan sunnah karena pemahamannya seperti itu. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Jadi gak dikerjakan juga gak apa-apa. Ini kan begitu pemahamannya. Padahal ini akan merugikan kita sendiri. Sunnah ini adalah tambahan pahala buat kita. Ya, apabila kita sering melakukan sunnah, maka kita akan dapat banyak pahala. Ibarat orang dagang itu kita tinggal cari untungnya. Ya, ibarat orang kerja itu lemburannya. Ya, jam 4, jam 7 masuk, jam 4 pulang misalnya lah. Kalau yang mau lembur biasanya ya dapat tambahan gajian. Lah ini sunnah itu ibaratnya seperti itu. Apabila kita mau melakukan banyak sunnah, maka kita juga akan dapat tambahan pahala. Baik itu mulai sholat sunnah, puasa sunnah, atau hal-hal yang lainnya yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu sunnah itu diartikan apa supaya enak? Sunnah ini harus kita artikan sebaiknya dikerjakan, jangan sampai ditinggalkan, karena kita masih butuh pahala. Kekurangan kita masih banyak, makanya kita jangan sampai meninggalkan sunnah. Nah, malam ini kita akan membahas tentang fadilahnya sholat sunnah. Sholat sunnah yang kita kerjakan selama ini, kita akan dapat apa? Kalau kita belum ngerti ya males mengerjakannya. Tetapi kalau kita sudah ngerti, insya Allah kita tidak akan males untuk melakukan sholat sunnah. Ya, ibarat orang kerja itu kalau sudah tahu hasilnya ya gak males. Kenapa kita males? Karena kita belum tahu hasilnya, makanya kita kerjanya males. Coba kalau kita nongkrong di sini jam 12 malam tuh Pak, depan ini jam 12 malam itu ada orang naik motor kencang
pakai bawa grup tuh. Wah, kocak-kocakan Tuhan. Nah, kenapa mereka semangat? Karena udah ketahuan pulang dari para angket dijual di pasar Palmerah, hasilnya sudah ketahuan. Makanya dia itu nggak merasa dingin, nggak merasa males gitu kan? Kenapa? Karena sudah ketahuan. Itu kalau kita lihat itu. Nah, makanya kalau kita tahu bahwa tahajud itu hasilnya luar biasa, ya kita tidak akan males untuk melaksanakan sholat tahajud. Gitu. Ya, saya akan bacakan beberapa hadis yang ada di sini. Yang pertama, hadis yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla bil yaumi wal lailati. Man artinya siapa saja orangnya. Jadi kalau ada man itu enaknya diartikan siapa saja orangnya. Jangan diartikan man barang siapa, barang siapa, ya barangnya siapa aja. Kalau dikatakan barang siapa itu gak enak. Man siapa saja orangnya. Sholat yang mau sholat fil yaumi dalam sehari wal lailati dan semalam. Artinya siapa saja orangnya yang mau melakukan sholat sehari semalam. Namanya siapa saja orangnya dia umum. Ini tiket untuk umum, bukan tiket pribadi, tiket untuk umum. Ya ustadznya, ya jamaahnya, ya kiainya, ya siapa saja, mau perempuan, mau laki-laki, ya, yang mau sholat sehari semalam. Sehari semalam itu lama apa sebentar? Lama ya, berapa jam? 24 jam. Lah sholatnya berapa rakaat? Isnata asyara rakaatan, yaitu 12 rakaat. Siapa saja orangnya yang mau sholat sehari semalam 12 rakaat. Sehari semalam 12 rakaat itu kira-kira enteng apa berat? Halo? Enteng apa berat? Enteng kalau sekali seminggu, masih enteng sebulan terasa berat, setahun males. Siapa saja orangnya yang mau sholat sehari semalam ke 12 rakaat tatawuan dengan mengharap sunnah, ya, melakukan sholat sunnah 12 rakaat. Apa yang akan didapatkan orang tersebut? Banallahu lahu baitan fil jannah. Kata Rasul, bana, telah membangunkan Allah, siapa Allah, lahu bagi orang yang mau sholat tersebut, baitan, rumah fil jannati bisor. Alhamdulillah. Sekali lagi, siapa saja orangnya yang mau aja, yang mau, nggak memaksa, yang mau aja, ya. Siapa saja orangnya yang mau melakukan sholat sehari semalam 12 rakaat. 12 rakaat itu bagaimana Pak? Sekaligus apa boleh dicicil? Boleh dicicil, karena sehari semalam 24 jam. Dapatnya 24 jam itu sampai sholat sunnahnya 12 rakaat setiap hari. Ya, jangan kok sekali doang, enggak. Setiap hari kita mau sholat 12 rakaat, kita akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Rumah di surga itu kayak rumahnya kayak apa? Dengan apartemen nggak bisa belajar, nggak ada apa-apanya. Senang nggak kita hidup rumah di surga? Hidup di kolong jembatan ada senang, dari surga, ya. Di begini aja senang kita, apalagi di surga. Alhamdulillah. Syaratnya apa? Sholat sehari semalam 12 rakaat. Selain sholat wajib loh ya, jangan dihitung.
Pak subuh dan 2, nanti terus duhur 4, maghrib asar 4. Itu selain sholat wajib. Yang dimaksud ini sholat sunnah. Karena kan tadi saya katakan wajib itu pokoknya, sunnah ini lemburannya. Ya, ditambah sholat sunnah. Mau sholat sunnah apa aja boleh. Nanti ini mau tidur sholat sunnah aja belum boleh, dicicil 4 rakaat belum boleh. Ya, atau 8 rakaat belum boleh. Nanti tahajudnya 4 rakaat, gak apa-apa. Pagi tadi sholat duha, ya, pagi-pagi sholat duha, misalnya 4 rakaat boleh, 8 rakaat boleh, langsung 12 rakaat juga boleh. Yang penting istiqomah aja. Ya, ibadah penting istiqomah, jangan sok-sokan. Ya, duha 12 rakaat sekali doang. Ya kan? Mendingan 4 rakaat tapi tiap hari. Ketimbang 12 rakaat sekali doang, sebulan baru ingat, oh ya, saya kok lama enggak duha lagi 12 rakaat lagi. Ya itu kurang bagus. Yang bagus itu yang istiqomah. Mau 2 rakaat enggak apa-apa. Ya, 4 rakaat enggak apa-apa, penting istiqomah. Yang bagus ya 12 rakaat tapi istiqomah. Nah, ini kita akan mendapatkan apa? Rumah di surga yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya kapling di surga. Yo. Ya, belinya dengan apa? Belinya sholat sunnah sehari semalam minimal 12 rakaat. Bah, kalau lebih 12 rakaat boleh tambah bagus. Ibaratnya 12 rakaat itu baru rumahnya. Kalau lebih 12 rakaat, ya nanti ada interiornya lengkap, ada spring bednya, ada kolam renangnya, ada macam-macamnya. Ya, karena kita banyak apa? Pahala. Ibarat kita banyak uang untuk bikin rumah kan nggak puas kalau hanya rumah aja, kan ada isinya yang bagus kan begitu. Ya, nih. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla al-fajri rak'ataini. Man, siapa saja orangnya. Siapa saja orangnya. Sholat yang mau sholat qabla al-fajri, sebelum sholat fajar. Sebelum sholat fajar ini bisa diartikan sebelum sholat subuh. Ya, kalau tahajud sudah kapan? Ya, dimaksud sholat sebelum fajar ini sholat sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh 2 rakaat. Wa duhri, dan sebelum sholat duhur arba'an, 4 rakaat. Nanti sebelum subuh 2 rakaat, sebelum duhur 4 rakaat. Wa ba'daha, dan sesudah duhur arba'an, ya 4 rakaat. Sekali lagi, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum duhur 4 rakaat, sesudah duhur 4 rakaat. Wa arba'an qoblal asri, dan 4 rakaat sebelum sholat asar. Saya lagi, siapa saja orangnya yang mau sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sesudah sebelum berarti gak kacau. 4 rakaat sebelum asar, apa yang akan didapat? Dakhalal jannah. Ya, maka orang itu akan masuk surga. Alhamdulillah. Jadi orang itu enak angin sih, apa kerjaannya sholat saja. Ya, kalau orang itu sholatnya rajin, Pak, kalau juga sempat kerja, gak usah mikirin kerja. Yang penting sholat aja dipikirin. Yang penting sholat aja dipikirin.
tetap kerja, tapi nggak usah, jangan sampai begini, mikirin kerja aja serius, mikirin sholat biasa-biasa aja. Ini dibalik namanya. Ya, kebalik gitu. Ya, kita jangan sampai begini, mikirin sholat biasa-biasa aja, nggak sholat ya biasa, ya, nggak apa, ninggalin sholat ya biasa, gini nggak kerja susahnya bukan. Nah ini kebalik pikiran seperti itu. Ya, ini kebalik. Rizki itu sudah disiapkan oleh Allah. Tinggal yakin apa tidak sampai. Kalau nggak yakin ya terserah. Ya, rizki itu sudah disiapkan oleh Allah. Kita tinggal ikhtiar saja. Ikhtiar itu kan ya semampu kita ikhtiar itu. Tapi kewajiban harus dikerjakan. Jangan sampai ikhtiar kita melupakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih seperti itu banyak istighfar. Kadang-kadang kita ini kan kadang-kadang ya masih sering begitu. Mikirin dia gak jelas serius, mikirin sesuatu yang jelas kadang-kadang tidak serius. Ya kan? Dunia itu kan sesuatu yang belum jelas. Saya katakan belum jelas karena sampai seriusnya kayak apapun belum tentu kepegang. Kenapa? Karena belum jelas. Tapi akhirat ini sesuatu yang pasti. Surga neraka itu sesuatu yang kadang-kadang kita yang mikir yang pasti-pasti, kadang-kadang malah tidak serius. Ini jangan sampai. Mari kita udah tua harus berpikir yang logis, berpikir yang apa namanya, berpikir yang serius gitu. Kadang-kadang kita pikirnya nggak serius, mikir surga neraka, ada sholat itu apa, kayaknya masih dianggap sebagai biasa-biasa. Padahal kita ini kadang-kadang kalau kita rasakan kita ini hidup tenang, hidup gelisah. Ini kan kalau kita amati, kita rasakan kan gara-gara tingkah laku kita sendiri. Kalau kita sering melalaikan kewajiban, pasti gelisah. Tapi kalau kita sering melakukan kewajiban dengan istiqomah, insya Allah hati kita tenang. Ini harus kita apa namanya, kita bolak-balik pikiran kita, jangan rute kehendak kita sendiri aja. Terasa kalau nggak kerja nggak makan, nggak kerja nggak hidup, nggak kerja nggak bahagia. Itu kan seakan-akan menyepelekan dan pasar tahu. Semuanya hanya sekitar wasilah, hanya sekedar apa? Perantara. Biasa aja, diuji kayak gini biasa aja. Nggak usah terlalu susah, nggak usah terlalu gelisah. Yang jelas kita tetap beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini, ya. Apa tadi? Yang mau sholat apa? 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum asar. Setelah asar tidak ada sholat sunnah. Jadi kalau ada orang habis sholat asar kok terus sholat sunnah lagi, itu kerajinan namanya. Dan sholat sunnahnya apa? Kerajinan. Tapi ya nggak usah ditegur kalau orang begitu. Pak, sampai sholat apa nggak usah begitu. Itu haknya orang. Belum tentu kalau dia punya hajat sendiri kan gitu. Kadang-kadang kalau sholat tobat, sholat apa itu terserah itu. Ya tapi dalam anjuran sholat sunnah setelah asar itu tidak ada. Hadis yang ketiga. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholat, man siapa saja orangnya sholat, yang sholat siapa? Man qabla duhri, sebelum sholat arba'an, 4 rakaat, karena maka ada ka'adli raqabatin, karena maka ada pahalanya orang tadi, ka'adli raqabatin, seperti bandingannya memerdekakan budak. Budak ini adalah orang yang dipekerjakan tapi tidak dapat upah.
ini biasanya Buddha ini dulu ceritanya orang kalah perang, orang Islam dan orang kafir perang, kok orang Islam kalah atau orang kafir kalah, yang kalah dia jadi tawanan perang. Lah tawanan perang itu biasanya jadi Buddha. Nih ya, jadi Buddha. Kalau orang Islam yang kalah itu langsung biasanya tawanannya dijadikan Buddha oleh orang kafir. Tapi kalau orang Islam yang menang, ini masih ada 3 pilihan. Yang pertama disuruh masuk kalau mau masuk Islam ya enggak jadi Buddha, bebas. Yang kedua baru jadi Buddha. Enggak mau jadi Buddha, baru yang ketiga di Buddha. Ini tahapan-tahapannya seperti itu. Nah, ketika ada orang Islam yang jadi Buddha, itu kan kasihan, harus dimerdekakan. Nah, untuk mau dimerdekakan harus ditebus, harus dibeli. Nah, belinya juga mahal. Nah, kalau sekarang ini seekor sapi aja 20 juta ya, sekitar segitu paling bandingannya. Nah, yang segitu mahal. Nah, bagi orang yang mau sholat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat, maka pahalanya sebesar memerdekakan Buddha min Bani Ismaila. Oh, ini yang terhormat lagi, Buddhanya itu dari keturunan Nabi Ismail. Jadi Bani Ismail itu ya duriahnya Nabi. Kok ada yang jadi Buddha karena dulu tertawan dalam peperangan. Nah, ini kalau kita bisa memerdekakan itu pahalanya sangat besar. Hadis yang keempat, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sholat, siapa saja orangnya yang sholat rakaataini 2 rakaat fi kholain, di tempat yang sepi. Sholat sunnah 2 rakaat di tempat yang sepi. La yaro, yang tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang melihatnya illallah, kecuali Allah wal malaikatu, dan para malaikat. Siapa saja orangnya yang mau sholat sunnah 2 rakaat di tempat yang tidak terlihat oleh orang lain, kecuali hanya Allah dan malaikat yang melihatnya. Ya, apa yang akan dia dapat? Kutiba lahu baro'atan minan nar. Kutiba lahu baro'atun minan nar. Kutiba, maka ditulis, maka diberi pahala lahu bagi orang yang sholat tadi baro'atun, dibebas pahalanya itu baro'atun minan nar, yaitu bebas dari api neraka. Jadi dalam hadis ini ada sesuatu yang tersirat, ya, itu sesuatu yang tersimpan dalam hadis ini, bahwa kita sholat sunnah itu lebih baik rahasia. Ya, sholatnya rahasia. Makanya Kanjeng Nabi dulu tuh kalau sholat sunnah kebanyakan di rumah, di masjid itu tinggal langsung sholat jamaah. Kenapa? Karena memang sholat sunnah itu baiknya sendiri, tidak berjamaah, tidak bareng-bareng. Tapi untuk syiar ya gak apa-apa. Ntar sholatnya di rumah semua, malah gak ada di musola, nanti habis musola. Kata Pak Ustadz kemarin sholat di rumah aja. Giliran gak ke musola, malah ditanya sama temennya, kenapa kamu gak ke musola? Jawabannya apa? Kamu gak ngaji sih kemarin. Ngaji kemarin sholatnya sudah di rumah, gak usah dilihatin sama orang lain. Gak usah begitu. Untuk si arma ya gak apa-apa, sholatnya di musola, sholat sunnah di musola bareng-bareng sambil menunggu imam ya datang, terus sholat jamaah kan gitu. Maksudnya ini tadi itu sholat sunnah ini
dirahasiakan. Itu artinya kita sholat sunnah itu harus ikhlas. Jangan sampai ada tujuan yang lainnya. Saya sholat sunnah biar dikatakan orang rajin. Nggak boleh, nggak dapat apa-apa begitu malah. Ya, memang yang paling bagus sholat sunnah itu dirahasiakan, jangan sampai ada orang yang melihatnya. Nih kalau mau seperti itu, maksudnya tidak boleh dilihat itu supaya kita ini tidak ada rasa riya, tidak ada rasa pamer, bersih maksudnya kan begitu. Ya. Nah kalau nggak bisa begitu, ya sholat kita kok bersih, niatnya ikhlas, nggak ada tujuan lain kecuali hanya Allah, kita akan dibebaskan baro'atun minan nar, yaitu bebas dari api neraka. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin tidak ada dari seorang hamba, tidak ada satupun seorang hamba yusalli yang sholat fi baitin di dalam rumah, muslimin yang gelap, birukuin dengan rukuk, tamin yang sempurna, wasujudin dan sujud tamin yang sempurna, illa wajabat lahu al jannatu bila hisabin. Tidak ada seorang hamba yang sholat di rumah ada rumah sendirian maksudnya, dengan rukuk yang sempurna, sujud yang sempurna. Rukuk yang sempurna ini ya gerakannya, ya bacaannya. Kadang-kadang kalau kita sholat sendiri karena salah-salah, nggak ada temannya, apalagi badan capek, ya sholatnya sekenanya aja. Allahu Akbar, Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Walaupun sholat sendirian di rumah ya ini belum dikategorikan ini. Sholatnya itu rukuknya sempurna, sujudnya ya sempurna. Rukuk sempurna, sujud sempurna itu ya gerakannya, ya bacaannya. Rukuk gerakannya bagaimana, sujud gerakannya bagaimana, bacaannya bagaimana. Kalau sesuai dengan kaidah-kaidahnya, maka ini baru dikatakan sholatnya sempurna. Nah, siapa saja orangnya, tidak ada seorang hamba pun yang sholat di rumahnya dengan sendiri, dengan menyempurnakan rukuknya, sujudnya, kecuali wajabat lahul jannah, kecuali wajib baginya masuk surga bila hisabin, dengan tanpa hisab. Jadi orang sholat itu harus sabar, karena memang anjuran itu kan wasta'inu bisabri wassalat. Minta tolonglah kalian dengan penuh kesabaran dan sholat. Artinya sholat dan sabar ini tidak bisa dipisahkan. Kalau sholat yang sabar, jangan gerusa-gerusu kayak orang yang gak sabar. Pernah sholat tidak begitu? Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Pengen cepet selesai. Kayak gak sabar. Padahal sholat itu ya harus sabar. Lamanya berapa menit sih? Oh gak lama, ini paling lama loh, 10 menit paling lama. Ya kan? Kita sholat di 10 menit, pernah nggak sholat 10 menit? Nggak pernah. 5 menit? Nggak pernah. Paling 2 menit, 3 menit selesainya. Itu namanya kita kurang sabar. Nah sholat nggak sabar, kok pengen dapat pahala yang banyak gimana? Wong sholat ini harus sabar. Gitu. Nah kesabaran ini bisa dilihat dari gerakan-gerakan kita, dari bacaan-bacaan kita. Ini secara lahirinya begitu. Jangan begini kalau dengan itu, Pak kemarin malah di YouTube itu Pak ada sholat tarawih 7 menit selesai. Ya nggak usah diikuti yang benar begitu.
biar mereka gitu. Kan gitu. Yang begitu aja dipakai dalil. Kadang-kadang malah dipakai dalil yang begitu. Yang begitu-begitu jangan dipakai dalil. Mereka ya biar mereka, kita sesuai ilmu yang kita pelajari. Itu namanya ilmu yang manfaat. Kan gitu. Ya. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla arba'a raka'atin bihaitsu la tarahu nasu faqad bari'a minan nifaqi wal kufri wal bid'ati wad dhalali. Siapa saja orangnya yang mau sholat 4 rakaat bihaitsu la tarahu, ya, 4 rakaat yang tidak dilihat oleh orang lain, ya, yang tidak mau kelihatan. 4 rakaat, 4 rakaat sholat yang tidak mau kelihatan orang lain. Makanya orang-orang tua dulu kalau sudah mau meningkatkan derajatnya kepada Allah tuh wiridannya kan mesti ngumpet. Ya, wiridannya itu mesti menyendiri. Ya, para ulama-ulama, para sunan, para pejuang, para wali itu kalau ya mesti tempatnya menyendiri. Coba kalau kita ziarah itu ke Kulon, Gunung Santri, di atas bukit begitu, ada seorang wali. Ketakwaannya kepada Allah. Gitu. Semuanya wali-wali ini tempatnya menyendiri. Nggak mau di tengah-tengah keramaian seperti ini. Kalau di tengah-tengah seperti ini takut nggak senang keramaian. Kalau kita kan senang yang ramai-ramai. Ya, kalau orang-orang yang sudah pengen tembus langsung pada Allah, malah inginnya menyendiri. Ini, ya, orang yang sholat 4 rakaat yang tidak pengen diketahui oleh orang lain, faqad bari'a minan nifaq, maka orang itu akan bebas dari sifat kemunafikan, wal kufri, wal bid'ati dan bid'ah, wal dhalali dan sesat. Jadi orang itu akan bebas dari munafik, dari kufur, dari bid'ah. Bid'ah itu adalah pembaharu yang tidak bagus. Bid'ah itu menciptakan sesuatu yang baru tapi yang tidak bagus. Bid'ah. Jadi kalau orang biasa mengatakan bid'ah itu sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah kok dilakukan oleh orang zaman sekarang, ini namanya bid'ah. Tapi bid'ah ini ya ada kullu bid'atin dolalah, itu kullu bid'atin, bid'ah itu adalah isim nakirah. Isim nakirah itu bisa diartikan global. Jadi ada bid'ah itu ada 2, ada bid'ah yang dolalah, ada bid'ah yang hasanah. Jadi tidak semua bid'ah itu dolalah, ada yang hasanah, ya, kayak tahlil itu bid'ah, tapi bid'ahnya yang hasanah. Ya, baca sholawat marhabanan ini bid'ah, tapi bid'ahnya yang hasanah. Gitu. Ya, jangan dianggap itu bid'ah, semua bid'ah dolalah. Enggak bisa begitu. Ya, enggak bisa begitu. Ya, karena apa? Karena di dalam tahlil, dalam marhaban itu ada bacaan sholawat, ada bacaan Al-Quran. Ini juga insya Allah bermanfaat bagi orang yang membacanya maupun orang yang dibacakannya. Ini, ya. Nah, kalau kita ini sering melakukan sholat sunnah, insya Allah kita akan selamat dari bid'ah yang dolalah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla al-asri arba'ah. Siapa saja orangnya yang mau sholat sebelum sholat asar 4 rakaat, haramallahu 'alan nar. Siapa saja orangnya yang mau sholat sunnah 4
rakaat sebelum sholat asar, maka akan mendapatkan pahala haramallahu 'alan nar, maka dia jasadnya akan diharamkan oleh Allah disentuh oleh api neraka. Alhamdulillah. Lanjut. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'dal maghribi raka'ataini. Man, siapa saja orangnya sholat yang sholat siapa orang ba'dal maghribi setelah sholat maghrib raka'ataini dengan 2 rakaat. Qabla ayatakallama, sebelum dia berbicara, kutibata fi illiyin, maka amal-amalnya akan dicatat oleh Allah di dalam kitab illiyin, tempat-tempat yang tinggi. Jadi kalau kita itu habis maghrib kok sholat sunnah 2 rakaat sebelum bicara, makanya kalau kita habis sholat sallallahu alaihi wasallam atau sholat sunnah dulu tuh, jangan ngobrol dulu baru sholat sunnah. Kalau ngobrol dulu baru sholat sunnah nggak termasuk ini. Ini yang sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat maghrib, maka amal-amal kita ini akan dicatat oleh Allah, dimasukkan dalam buku catatan amal yang baik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla 4 raka'atin ba'dal isya'i qabla ayyatakallama faka annama adraka lailatul qadri fil masjidil haram. Siapa saja orangnya yang mau sholat 4 rakaat setelah sholat 4 rakaat ini, ya biasanya kan 2 rakaat kita ini, tambah 2 rakaat 4 rakaat 4 rakaat, tapi ya 2 rakaat, jangan langsung 4 rakaat 4 rakaat 2 rakaat 2 rakaat setelah sholat sebelum kita berbicara. Jangan ngobrol dulu baru sholat sunnah, ya. Sholat isya setelahnya langsung sholat sunnah 4 rakaat. Orang yang seperti ini kata Rasul, faka annama adraka lailatul qadr, maka seakan-akan orang itu menemukan Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Fil masjidil Haram. Loh, menemukan Lailatul Qadar di Masjidil Haram itu orang yang sangat luar biasa. Ya, waktu kita di sini aja ketemu Lailatul Qadar, alhamdulillah. Ini masih menemukannya di Masjidil Haram. Coba kalau kita pikir-pikir, ke Masjidil Haram ke Mekah itu ongkosnya aja minimal 25 juta. Kita cukup bayarnya dengan 4 rakaat setelah sholat istiqomah loh ya, tapi jangan sekali doang. Kalau sekali doang ya enggak, kan gitu ya, istiqomah. Oke, terakhir, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sholat duha. Ayo ini sholat duha. Siapa saja orangnya yang mau sholat duha, sitai asyrota rakaat, 12 rakaat. Siapa saja orangnya yang mau sholat duha 12 rakaat, imanan, penuh dengan keimanan, wahtisaban, dan hanya mengharap ridhonya Allah. Nah, jangan salah niat. Biasanya kan orang sholat duha itu kan pengen rezekinya lancar, ya. Kalau nggak sholat duha nggak dapat rezeki. Ini salah, ya, salah. Saya luruskan. Sholat duha ini sholat sunnah yang diperintahkan Allah. Adapun kok Allah nanti itu melancarkan rezeki kita, ya, itu hanya Allah. Ya, kita hanya bisa meminta dan memohon kepada Allah. Tapi jangan salah niat, seakan-akan sholat duha ini seakan-akan apa? Sholat untuk apa? Menarik rezeki. Ya, ini jangan salah niat, kita nggak dapat apa-apa.
Ya, siapa saja orangnya yang mau sholat duha 12 rakaat penuh beriman dan penuh hanya mengharap ridho kepada Allah. Kataballahu maka menulis Allah siapa Allah lalu bagi orang tadi alfa alfi hasanatin. Alfa alfi itu 1.000.000 ya, alfun 1.000, alfin 1.000. Bahasa Jawanya sewewu itu 1.000.000 ya. Orang tadi dikasih pahala oleh Allah 1.000.000 kebaikan ya, 1.000.000 kebaikan. Itu nebusnya dengan apa tadi? Sholat sunnah duha 12 rakaat dengan penuh keimanan dan hanya mengharap ridhonya Allah. Kalau seperti itu kita akan mendapat 1.000.000 kebaikan. Wa maha dan melebur ya, wa maha dan melebur siapa Allah anhu dari orang tadi itu alfa alfi sayyi'atin 1.000.000 kejahatan. Jadi dikasih 1.000.000 kebaikan dan dihapus 1.000.000 kejahatan. Kesalahannya juga dihapus 1.000.000. Padahal kesalahan kita ini banyak. Kalau kita sering sholat duha, ya insya Allah ya dosa kita akan berkurang. Wa rafa'alahu dan Allah mengangkat bagi orang yang sholat duha tadi itu alfa alfi darajatin, yaitu dengan 1.000.000 derajat, diangkat 1.000.000 derajatnya. Wa banallahu lahu, wa bana dan membangunkan Allah sapa Allah lahu bagi orang yang sholat duha tadi baitan rumah fil jannati di surga. Banyak banget ini ya. Wa ghafara dan mengampuni Allah sapa Allah lahu bagi orang yang sholat duha tadi dunubahu dosa-dosanya kullaha semuanya. Alhamdulillah. Jadi siapa saja orangnya yang mau sholat duha berapa tadi? 12 rakaat dengan penuh iman dan hanya mengharap ridho Allah, apa yang akan dia dapatkan? Satu, akan apa tadi? Diberi 1.000.000 kebaikan. Yang kedua, dihapus 1.000.000 kejahatan. Yang ketiga, diangkat derajatnya 1.000.000 derajat. Terus kemudian dibangunkan Allah rumah di surga. Yang terakhir diampuni dosa-dosanya oleh Allah, semua dosa-dosanya. Alhamdulillah. Nah, inilah fadilah sholat sunnah yang sudah kita pelajari ya. Kalau kita sudah pelajari, yuk mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan. Kalau yang kemarin kok belum kita lakukan, mari kita berusaha sekuat tenaga kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Amin ya robbal alamin. Yang bisa mengamalkan ya alhamdulillah. Yang belum bisa mengamalkan yang tetap berusaha. Karena amal kita ini nanti pertanggungjawabannya adalah masing-masing. Jadi kalau yang sudah bisa ya nggak usah sombong, yang belum bisa nggak usah pesimis. Gitu. Mumpung masih ada waktunya masih banyak, yuk kita gunakan dengan sebaik. Gitu ya. Astagfirullah Rabbana Astagfirullah Minal khataya Allahumma Rabbuna al-Ghafir
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. آمين 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 يا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الجلال وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا استغفرنا وعملا صالحا مقبولا. اللهم افتح لنا بالفتح العارفين. اللهم افتح لنا بالفتح العارفين. اللهم افتح لنا بالفتح العارفين. اللهم يا الله يسر لنا يا الله يسر لنا يا الله يسر لنا يا الله جميع أمورنا من أمور الدنيا والآخرة وحسن مقصدنا وحسن مقصدنا ومن مرادنا بالخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.